Tantangan untuk membuat startup aplikasi on demand itu terletak pada hubungan antara mitra. Jumlah populasi mitra yang kita tetapkan pasti terbatas dengan kualitas pelayanannya. Kita tidak bisa intervensi ya. Tapi kita bisa mengedukasi bahwa mitra ini bisa lebih baik lagi. Atau juga dari mitra tersebut tidak mau berubah dengan etik yang lama. Itu akan menjadi masalah. Halo semuanya. Selamat datang kembali di Tanya Layana bersama saya Anggit, manajer operasional di layana.id. Kali ini kita akan membahas seputar aplikasi on demand atau yang biasa disebut dengan aplikasi jasa. Berdasarkan data yang masuk pada website kami, Layana ID, pada tahun 2022 kemarin, aplikasi yang paling banyak dicari oleh calon customer atau calon klien di Layana itu adalah ada aplikasi marketplace, ada aplikasi e-commerce, dan juga ada aplikasi on demand. Nah, aplikasi on demand sendiri ini adalah aplikasi yang mana mempertemukan antara customer dengan mitra untuk melakukan sebuah transaksi di dalamnya, seperti halnya yang saat ini ada di lapangan seperti Gojek, Grab, Uber. Itu adalah aplikasi on demand, jadi mempertemukan customer dengan mitra. Mitranya itu apa? Mitranya itu bisa jadi driver, bisa jadi pemilik usaha, seperti itu. Nah, seiring berkembangnya waktu, aplikasi on demand ini semakin memperluas pasarnya. Ada yang sekarang ini berfokus pada jasa laundry, mempertemukan user, customer dengan pemilik laundry, yang mana mereka akan bertransaksi di situ. Kemudian tambal ban online, kemudian jasa cuci sofa, kemudian cuci mobil untuk datang ke rumah, dan juga ada aplikasi yang mempertemukan antara user customer dengan tenaga medis atau pemilik klinik-klinik kesehatan maupun klinik kecantikan. Karena pada waktu 2022 kebanyakan kan masih pandemi datang dan masih banyak bisnis itu mau nggak mau harus online. Nah, waktu itu banyak sekali klinik-klinik dan usaha kesehatan yang ingin mengonlinekan bisnisnya. Jadi dia ingin mempertemukan antara beberapa klinik yang ada yang dikerjasamakan dengan customer yang ingin mencari pelayanan kesehatan. Apa keuntungan memiliki aplikasi on demand? Untuk para pebisnis, ini bisnis yang cukup menjanjikan karena di peluang bisnis lain itu biasanya mengambil bisnis fee-nya itu dari iklan lah, dari sponsorship lah, dan macam-macam. Kalau ini pengambilan fee-nya itu adalah dari transactional fee. Transactional fee ini didapat dari setiap kali customer melakukan transaksi dengan mitra, maka dari segi aplikator nanti akan mendapatkan keuntungan. Keuntungannya beragam, mulai dari 2%, 5%, 15%, bahkan sampai ada yang 20%. Nanti tergantung dari kebijakan si pemilik aplikasi tersebut. Cuman yang pasti dari segi pemasukan itu bisa tertakar. Dalam arti kita kalau punya value segini, kemudian targetnya kita segini, kita itu harus berapa transaksi. Kalau bisnis modelnya itu iklan itu tidak menentu. Ada yang sekali masuk dia 1.000 per klik, ada yang 200 rupiah per klik, itu tidak pasti. Tapi kalau sistem on demand itu adalah per transaksi. Jadi kita keuntungan yang akan didapat itu sudah tertakar. Lini bisnis apa aja yang bisa dijadikan on demand? Sebenarnya kita bisa main segmented. Misalnya hanya ngurusin laundry aja bisa. Kita hanya ngurusin montir aja bisa. Kita ngurusin jasa rumah aja bisa. Ada juga yang skala global sekali. Skala global itu semua
bidang usaha jasa, semua ada di dalam aplikasi ini, itu ya bisa juga. Tergantung dari peluang bisnis yang ada dengan permintaan pasar atau demand dari pasar itu sebagaimana besarnya, dan juga customernya itu kebanyakan pengen mencari kebutuhannya itu apa saja gitu. Itu yang harus di riset. Bagi pemilik bisnis ini akan menjadi pilihan juga. Ini mencari mitra dulu atau membuat aplikasinya dulu dengan memasarkannya ke customer, atau mencari mitranya dulu. Nah, ini mana yang harus didahulukan? Sebenarnya ini harus berjalan seiringan bersama-sama, karena kalau kita mencari mitra dulu, bisa jadi mitra yang nggak yakin dengan aplikasi ini, loh downloadernya sudah berapa, apakah menjamin penjualan apa tidak. Kalau kita mencari customer dulu, bisa juga customer sudah dapat tapi mitranya siapa, kosong juga aplikasinya. Nah, ini harus berkesinambungan seiringan berjalan. Bisa juga di hacking dengan cara misalnya kita bekerja sama dengan mitra terpercaya yang kita percaya, ya kita kasih bonus yang lebih besar atau fee yang lebih besar, atau juga bisa juga dengan cara kita langganan dulu untuk supaya mengamankan keuangannya dari si mitra tersebut. Jadi kita memang harus berkorban untuk mitra itu mau join dulu dengan kita di awal merintis startup ini gitu. Kalau dari mitranya sudah ada, kemudian nanti kita baru bisa mencari customer. Dari customernya itu sudah mulai terbentuk, baru kita bisa develop keduanya secara bersamaan dengan budget yang lebih tinggi lagi, misalnya untuk dengan aksi promo atau dengan edukasi ke mitra atau edukasi ke customer yang lebih advance lagi gitu. Oke, aplikasi on demand itu peluang profitnya dari mana saja? Yang pertama pasti transaksional fee, setiap kali transaksi itu dapat. Peluang kedua itu adalah dari mitra premium. Mitra premium misalnya mitranya nanti sudah banyak, jadi ada salah satu atau dua mitra yang kita unggulkan menjadi highlight gitu. Nanti dari mitra itu akan membayar ke pihak aplikasi untuk listingnya dia itu bisa paling atas gitu, atau menjadi mitra premium lah istilahnya, mitra premium itu juga bisa. Nah, kalau dari profit yang lain itu juga bisa diambil dari iklan. Misalnya nanti customernya sudah banyak, lalu lintas trafficnya sudah tinggi, bisa juga di dalam aplikasi itu kita pasangi iklan dari Google atau iklan dari sponsorship juga bisa. Tapi dengan syarat aplikasi kita itu sudah memiliki pangsa pasar yang luas, trafficnya tinggi, cukup tinggi, dan juga bisa dipertanggungjawabkan dengan engagement yang ada. Punya bisnis offline-nya dulu, punya bisnisnya dulu, atau langsung membuat startup on demand ini. Mana yang lebih baik itu tergantung dari kebutuhan awalnya. Kalau misalkan Anda ini adalah seorang pebisnis laundry, itu Anda membuat aplikasi marketplace atau on demand laundry itu masuk akal, karena Anda sudah paham bagaimana skemanya yang bekerja, bagaimana cara mitra bekerja, bagaimana behavior customer itu sudah dipahami. Maka untuk membuat aplikasi itu agak sedikit lebih enak karena kita sudah paham tata caranya lah, istilahnya gitu. Tapi kalau kita benar-benar awam dari nol, apa yang harus kita lakukan ya perdalam risetnya customer itu seperti apa, kemudian dari aplikasi existing yang sudah ada di Play Store itu seperti apa, kemudahannya seperti apa. Nah, dari aplikasi yang ada di Play Store itu kira-kira ada titik lemahnya apa enggak. Dari titik lemah itulah kita akan mencari ini nih yang akan bisa menjadi unique selling point yang akan kita buat di aplikasi yang terbaru begitu. Tantangan untuk membuat startup aplikasi on demand itu terletak pada hubungan antara mitra. Kalau dengan customer ya kita bisa mencari customer sebanyak-banyaknya dengan cara promosi dan sebagainya. Tapi untuk hubungan dengan mitra itu cukup rawan karena jumlah populasi mitra yang kita tetapkan pasti terbatas, dengan kualitas pelayanannya kita tidak bisa intervensi ya. Tapi kita bisa mengedukasi bahwa mitra ini bisa lebih baik lagi. Atau juga dari mitra tersebut tidak mau berubah dengan edik yang lama, itu akan menjadi masalah. Nah, dengan
strategi khusus atau pendekatan yang sedikit lebih berbeda, maka kita bisa menstandarkan mitra ini agar bisa melakukan pelayanan yang prima, agar aplikasi ini bisa dipercaya dan customer juga tidak akan berpaling ke aplikasi yang lain begitu. Karena mengelola mitra itu tidak sama kalau kita mengelola customer atau mengelola karyawan. Dan juga bisa jadi aplikasinya ini itu butuh penghubung. Butuh penghubung dari apa? Misalnya jaraknya jauh, butuh penghubung ongkir, atau butuh penghubung delivery. Misalnya dia tidak menyediakan delivery, misalnya laundry tadi dia nggak menyediain tuh delivery, maka mau nggak mau harus bekerja sama dengan mitra delivery yang ada. Itu bisa merekrut sendiri atau bekerja sama dengan yang sudah ada. Yang harus dipersiapkan apabila Anda ini ingin membuat aplikasi on demand dari nol. Yang pertama, anggaran yang cukup. Apabila Anda tidak menguasai tekniknya, misalnya Anda mau bikin aplikasi laundry tapi tidak mengerti bagaimana laundry itu bekerja, ya minimal sediakan uangnya banyak untuk riset, untuk cari partner yang oke, dan bisa bekerja sama, bisa menjalani bisnis bersama-sama, dan juga belajar bersama. Tapi kalau Anda orang teknis banget, ya mau nggak mau modal di awal dan terjun langsung ke lapangan. Jadi tahu bagaimana proses mencari customer, bagaimana cara memanage para mitra, karena kita sudah tahu tekniknya, sudah tahu standarnya mau bagaimana, itu yang harus diutamakan gitu. Kalau ingin membuat aplikasi on demand seperti ini, kira-kira butuh anggaran berapa sih? Kembali lagi ke konsep dan fitur yang ingin diterapkan. Misalnya harus mirip dengan aplikasi A atau aplikasi B, tentunya kita harus mengidentifikasi itu fiturnya apa saja, kemudian dikerjakan berapa orang, dan butuh waktu berapa lama, nanti akan ketemu rentan harganya itu sampai berapa. Tapi biasanya kami mengerjakan aplikasi on demand itu rata-rata habisnya sekitar 300 sampai 400 juta rupiah. Kenapa mahal? Karena tim yang terlibat itu juga cukup banyak. Ada satu project leadnya, project manajernya, ada sistem analisnya, ada UI UX designernya, ada backend programmernya, ada mobile apps developernya, ada QA tester, dan juga server dan security engineer. Jadi masing-masing posisi itu akan menangani pekerjaannya masing-masing, dan juga lama waktu yang dibutuhkan juga akan berpengaruh kepada harga. Makanya harganya bisa sampai segitu. Karena juga satu programmernya atau satu orangnya ini juga sekarang juga cukup mahal. Anda bisa cek di Jobstreet, satu orang engineer, satu orang programmer per bulannya itu berapa. Kalau dikali satu tim, rata-rata habisnya sama juga. Mas, kalau saya mau merekrut sendiri programmernya dengan spek yang ditentukan, apakah bisa dengan dana yang bisanya saya pengen menekan harga? Ya bisa-bisa aja, asal bisa memanage timnya itu dan paham teknis IT. Takutnya kalau nggak paham teknis IT nanti akan ketipu dan dibawa kabur dan sebagainya. Dan juga tentunya harus siap kalau orangnya ini plannya orang ini resign mendadak, membawa kabur device, atau membawa kabur uang, atau membawa kabur codingan, juga itu harus disiapkan. Nah, dengan bekerja sama dengan layanan ID dengan anggaran segitu tadi 300 sampai 400 juta, kita akan memberikan apa sih? Kita akan memberikan fitur-fitur yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan, kemudian source code-nya juga akan kita serah terimakan. Yang tidak kalah penting adalah desain UI UX aplikasi di awal kita sepakati. Apabila desain dan prototipenya tidak sesuai dengan kebutuhan, maka kita akan sesuaikan lagi. Agar apa? Agar aplikasi yang dipesan itu sesuai dengan kebutuhan dan bisa diterima di pasar, dan sesuai juga dengan apa yang diinginkan yang ada di benaknya, kita akan wujudkan dalam bentuk prototip aplikasi. Kalau aplikasi prototip desain aplikasinya sudah disetujui, maka kita akan lanjutkan ke codingnya agar pekerjaan dari pembuatan aplikasi ini bisa lebih efektif lagi. Nah,
300 sampai 400 juta itu hanya budget untuk pembuatan aplikasinya saja. Belum nanti kalau mau ingin mengonlinekan, kita itu harus mengurusi Google Play Store-nya itu, kemudian iOS App Store-nya, kemudian servernya itu juga cukup mahal karena ada server untuk storage, ada server untuk sistem, jadi itu juga harus dipikirkan. Ada domain juga yang harus dipikirkan, dan juga banyak sekali perintilan-perintilan yang harus dipikirkan. Kecil-kecil tapi cukup kena ketika nanti sudah besar, seperti apa? SMS gateway, payment gateway, dan juga WA gateway, email gateway, itu untuk OTP, untuk kirim-kirim email dan broadcasting, itu juga perlu dipikirkan. Terus juga paling rawan, paling penting, dan paling urgent itu adalah budget operasional dan juga budget marketing ketika aplikasi ini sedang akan mau dirilis. Itu paling penting. Bisa kalau bisa minimum 50-50, misalnya 50% untuk produksi aplikasi, 50% untuk operasional dan marketing. Tapi alangkah lebih baik sih kalau 20%-nya itu untuk alokasi development di awal dan 80%-nya untuk marketing dan operasional. Karena marketing dan operasional jujur memang cukup tinggi, karena menjadi top of mind aplikasi itu cukup sulit, mengingat kita harus nge-spend anggaran ini ke promosi digital, kemudian endorsement atau edukasi visit ke mitra-mitra, itu juga harus dipikirkan. Jadi hal-hal seperti itu banyak sekali yang harus dihitungkan. Tentunya kalau nanti ingin membuat aplikasi, rencana anggaran dari total, misalnya aplikasinya berapa, marketingnya berapa, operasionalnya berapa, dan biaya-biaya lain yang akan timbul itu harus harus dituliskan semua agar sesuai dengan prediksi, sesuai dengan kebutuhan. Jangan sampai banyak sekali yang sudah membuat aplikasi di Layana kemudian di tahun pertama nggak survive karena dia mentokin semua budget di produksi, hingga marketing dan operasionalnya nggak optimal, yang membuat dia kehabisan dana, terus aplikasinya tutup, nggak ada dana lagi, akhirnya sampai sekarang nggak jadi rilis. Dan juga paling penting adalah membuat aplikasi di awal, tentukan untuk MVP, minimum variable produk. Jadi membuat fitur seminimal mungkin, jangan terlalu advance, tapi bagaimana caranya kurang dari 3 bulan kita bisa rilis untuk bisa mendapatkan feedback pertama dari customer dan mitra gitu. Ya, rekomendasi aplikasi on demand itu sudah banyak ya yang bikin, tapi kita harus mencari titik unique selling point-nya itu apa. Saya di sana ada apa. Di sini kita mau menyajikan sesuatu yang baru. Jangan sampai kita membuat hal yang sama. Misalnya kita membuat aplikasi seperti ojek online, tapi untuk unsur kesehatan misalnya. Kita bisa memanggil dokter untuk datang ke rumah. Kita bisa memanggil tenaga kesehatan untuk datang ke rumah. Jadi aplikasi on demand kesehatan atau perawatan datang ke rumah. Bisa jadi itu perawatan kecantikan, bisa jadi itu perawatan kesehatan, bisa jadi juga perawatan hewan. Jadi unsur dalam pelayanan itu bisa dimasukkan ke dalam aplikasi, dan juga jangan lupa mencari mitra-mitra yang bisa diajak kerjasama di awal. Membuat aplikasi tentu banyak sekali aspek yang dibutuhkan, mulai dari konsep, ide, biaya, kemudian operasional, marketing, semua dipikirkan, semua didetailkan. Jangan sampai anggaran produksinya itu kecil, jangan sampai juga anggaran marketing dan operasionalnya juga kecil. Jadi untuk membuat aplikasi yang proper, yang baik, anggaran itu ditentukan di awal. Jangan sampai membebani anggaran pribadi Anda, tentunya untuk kesehatan keuangan di awal sebuah perusahaan rintisan. Jangan sampai perusahaan rintisan yang sudah dibuat di tahun kedua, tahun ketiga itu nggak survive, atau bahkan di 6 bulan pertama sudah nggak survive. Jadi mulai dari riset, anggaran, dan juga partner itu ditentukan. Beberapa kesempatan banyak sekali menghubungi saya dengan budget 200.000, 600.000, bahkan 1 juta pengen membuat aplikasi startup. Nah, menurut saya itu juga teman-teman juga patut diperhitungkan
Sebenarnya aplikasi di harga segitu juga banyak yang jual, terutama mahasiswa maupun di Shopee itu banyak yang jual. Tapi juga perlu diperhatikan apakah aplikasi seperti itu bisa di customize, kemudian maintenance-nya seperti apa, apakah bisa dipertanggungjawabkan, kalau dia kabur seperti apa, itu juga harus dipikirkan. Apakah customer Anda ini akan percaya dengan desain atau look aplikasinya itu seperti itu juga harus diperhatikan. Jadi membuat aplikasi yang profesional, tentunya kalian harus memilih partner pembuat aplikasi juga yang profesional. Nah, dengan bekerja sama dengan Layana ID, kita akan buatkan aplikasi startup Anda jauh lebih baik, jauh lebih bagus, secara tampilan, secara sistem, secara coding jauh lebih baik, agar kepercayaan mitra, kepercayaan customer Anda akan semakin meningkat pada bisnis Anda. Sekian dari saya, sampai jumpa di Tanya Layana selanjutnya.